Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, ya. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Nah, dalam perambatannya gelombang memindahkan energi tetapi tidak memindahkan materi. Gelombang memindahkan energi tetapi tidak memindahkan materi atau zat. Nah, gelombang kita bisa bagi menjadi dua jenis. Yang pertama gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik ini memerlukan media perambatan. Contohnya misalkan gelombang tali, ya. Gelombang tali, kemudian gelombang gempa, kemudian gelombang riak air, kemudian gelombang bunyi, dan lain-lain. Nah, kategori yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Nah, dalam perambatannya gelombang jenis ini tidak membutuhkan media, ya. Tidak memerlukan atau membutuhkan media rambat. Contohnya misalkan gelombang cahaya, kemudian gelombang sinar inframerah, red infra, ya. Gelombang inframerah, gelombang radio, gelombang HP, wifi, dan lain-lain. Contohnya lagi sinar X, ya, atau sinar gamma, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Menurut arah rambat, ya, dari arah getar dan arah rambat. Menurut arah getar dan arah rambat, gelombang juga kita bagi dua kategori, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi merambatnya misalkan ke kanan tapi bergetarnya ke atas ke bawah. Maka ini terjadi secara tegak lurus. Nah, gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Jadi arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Sedangkan longitudinal itu yang bentuknya seperti ini, ada rapatan, ada renggangan, rapatan lagi, kemudian renggangan lagi. Nah, jadi ada bagian yang disebut sebagai rapatan, ada bagian yang disebut sebagai renggangan. Arah getarnya ke sana, arah rambatnya juga ke sana, kan sama-sama kanan berarti sejajar. Jadi arah rambat itu sejajar dengan arah getar. Nah, kita lihat contoh gelombang transversal, yaitu gelombang tali misalkan, ya, atau misalkan lagi gelombang elektromagnetik. Nah, tadi ada banyak contohnya. Ini contoh-contoh gelombang transversal. Gelombang longitudinal contohnya gelombang bunyi, ya. Nah, gelombang bunyi merambat di udara ke telinga kita itu secara longitudinal. Atau yang kedua misalkan gelombang selingki yang bentuknya seperti per, ya, ada di peralatan laboratorium fisika. Nah, ini contoh-contoh gelombang longitudinal. Sekarang kita lihat hal-hal apa saja yang dimiliki gelombang atau kita sebut sebagai properti gelombang. Kita lihat yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan huruf Yunani seperti ini. Nah, ini dibaca lambda. Panjang gelombang itu yaitu panjang dari satu gelombang. Panjang satu buah gelombang. Nah, apa yang dimaksud dengan satu buah gelombang pada gelombang transversal? Satu gelombang itu adalah panjang yang kita sebut sebagai satu bukit. Nah, ini namanya bukit. Dan juga satu lembah. Nah, ini namanya lembah.
Satu bukit, satu lembah. Nah, panjangnya disebut panjang gelombang. Nah, ini satu gelombang, panjangnya disebut satu lambda ya. Atau boleh juga pakai cara lain. Kita lihat dari puncak ke puncak. Kalau kita gambar, nah ini kan setengah bukit, ini juga setengah bukit, jadi satu bukit. Dan ini ditambah satu lembah, ini pun sama, masuk definisi sebagai satu bukit, satu lembah ya. Maka dari sini ke sini juga boleh disebut satu gelombang dan panjangnya satu lambda. Dengan cara yang sama, berarti lembah ke lembah juga boleh, karena ini setengah lembah, jadi satu lembah, dan ini bukit, jadi satu lembah, satu bukit. Ini juga bisa disebut sebagai satu panjang gelombang atau satu lambda. Nah, untuk gelombang longitudinal kita lihat ada bagian rapatan, ada bagian renggangan. Satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu buah renggangan ya. Satu renggangan, maka saat ini dijumlahkan, ini disebut satu gelombang. Nah, panjangnya setara satu lambda. Itu dia tentang panjang gelombang. Kemudian yang kedua, frekuensi dan periode. Frekuensi dan periode. Frekuensi dilambangkan huruf F, periode huruf T, T-nya T besar ya. Frekuensi ini adalah banyaknya gelombang setiap detik. Jadi satuannya sepersekon atau sering disebut sebagai hertz. Nah, hertz ini nama orang ya, Heinrich Hertz namanya, dipakai sebagai satuan frekuensi. 1 hertz ini setara dengan 1 per sekon. Kemudian periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu buah gelombang. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu lambda. Nah, ini disebut sebagai periode, lambangnya T besar dan satuannya adalah sekon. Antara frekuensi dan periode ada kaitan di mana F adalah 1 per T atau T adalah 1 per F. Jadi mereka saling berkebalikan. Frekuensi juga bisa dihitung dengan rumus N per T, sedangkan periode juga bisa dihitung dengan rumus T per N, di mana N ini adalah banyaknya gelombang, sedangkan T kecil ini adalah waktu total. Satuannya sekon, ini tidak bersatuan, banyak gelombang itu. Nah, kita lihat yang ketiga, kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang dalam menjalar dirumuskan V sama dengan, boleh kita pakai lambda kali F, atau boleh juga lambda bagi periode, atau boleh juga S per T ya. Dimana V ini adalah bahasa Inggris velocity. Nah, terjemahnya kecepatan. Karena ini sedang membahas bab gelombang, berarti kecepatannya kecepatan gelombang ketika dia merambatnya. Satuannya meter per sekon. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang. Satuannya boleh senti, boleh meter, tapi satuan SI jadikan meter ya. Kemudian F adalah frekuensi. Satuannya tadi Hz, hertz, atau boleh juga sepersekon. T ini adalah periode. Satuannya sekon, dan S ini adalah jarak total. Jarak total satuannya meter. Kalau T kecil ini waktu total. Satuannya sekon. Nah, rumus yang terakhir ini diambil dari rumus GLB ya. Rumus kecepatan dengan kecepatan konstan. Kita lihat contohnya. Diketahui kecepatan cahaya V atau sering juga disebut C itu sebesar 300 juta 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jika jarak dari bumi ke matahari
S sama dengan 150 juta kilometer. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh cahaya matahari untuk sampai ke bumi? Nah, tadi salah satu persamaan gelombang, kecepatannya V sama dengan S per T ya. Kita rubah T sama dengan S per V sama dengan 150 juta. Jadikan meter, ini berarti 150 miliar meter ya. Pangkat 9 bagi 3 kali 10 pangkat 8. 150 bagi 3 dapat 50. 10 pangkat 9 bagi 10 pangkat 8, pangkatnya dikurangi jadi pangkat 1, sehingga 50 kali 1 500 sekon, atau sekitar kita bagi 60 8 menit, sisa 20 detik ya. 8 menit 20 detik itu waktu yang dibutuhkan oleh cahaya dari matahari sampai ke bumi. Sekarang kita masuk ke pembahasan gelombang berjalan, atau bahasa Inggrisnya traveling wave ya. Nanti pembahasan berikutnya ada yang disebut sebagai gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau bahasa Inggrisnya standing wave. Atau boleh juga gelombang stasioner. Gelombang stasioner, banyak istilahnya. Nah, apa perbedaan antara kedua gelombang itu? Kita lihat animasinya. Nah, ini dia animasinya. Gelombang berjalan itu adalah yang berwarna biru nih. Nah, jadi gelombangnya berjalan, atau yang berwarna hijau, ada yang berjalan ke kiri, ke kanan ya. Itu namanya gelombang berjalan. Sedangkan gelombang berdiri itu yang berwarna merah. Perhatikan gelombang yang berwarna merah ini tidak berjalan ke kanan atau ke kiri, tetapi dia hanya bergetar dari atas ke bawah. Nah, nanti itu kita bahas setelah pembahasan gelombang berjalan terlebih dahulu ya. Sekarang kita fokus ke gelombang berjalan ini. Jika di sini ada gelombang yang berasal dari titik O ya, berasal dari titik O kemudian menjalar ke kanan dengan kecepatan V, kita ambil sembarang titik di sebelah kanan, misalkan titik P. Nah, persamaan getaran di titik O, persamaan getaran di titik O dirumuskan Y sama dengan A sin omega kali T ya, di mana A ini adalah amplitudo, kemudian Y ini adalah simpangan. Amplitudo itu maksudnya simpangan terjauh ya. Nah, ada ini garis keseimbangan nih, garis lurus namanya garis keseimbangan. Misalkan kalau talinya belum bergetar, bentuknya garis lurus. Ini bentuk ketika dia sudah menjadi gelombang, artinya sudah timbul getaran yang merambat. Nah, ada simpangan dari titik keseimbangan ke titik yang paling jauh, jarak dari sini ke sini namanya amplitudo. Ini juga bisa dibawa dari sini ke sini. Nah, ini yang paling jauh namanya amplitudo. Kemudian jarak-jarak yang belum mencapai amplitudo, ini belum sampai belum nyampe simpangan terjauh ya. Nah, ini kita beri nama sebagai simpangan. Nama sebagai simpangan atau lambangnya huruf Y. Kenapa disebut simpangan? Nah, karena dia menyimpang dari titik keseimbangan ya. Dua-duanya ini satuannya boleh sentimeter, boleh juga meter. Kemudian omega. Nah, omega ini dibaca huruf mirip W, ini namanya omega ya. Ini adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Frekuensi sudut satuannya itu adalah radian per sekon. Nah, omega ini punya beberapa rumus ya. Omega boleh dirumuskan sebagai 2pi kali F, artinya 2pi kali frekuensi. Boleh juga dirumuskan 2pi bagi T, 2pi dibagi periode. Nah, ini persamaan getaran di titik O, Y sama dengan A sin omega T. Kemudian persamaan getaran di titik P, sembarang titik sebelah kanan ya, di titik P, Y sama dengan A sin omega TP.
Berarti kan waktunya waktu di P, kalau ini waktu di titik asal. Berarti ada perbedaan waktu ya, ada perbedaan waktu antara waktu di titik O dan di titik P. Gelombang menjalar dari titik O, artinya di titik O ini waktunya lebih lama, dia butuh waktu untuk sampai di titik P, sehingga T di titik O itu adalah T di titik P ditambah T perjalanan, atau kita lambangkan T aksen, perjalanan dari titik O menuju titik P. Nah, ini membutuhkan waktu sebesar T aksen. Jadi T di titik O karena dia lahir duluan, istilahnya lahir duluan, berarti dia lebih tua dibanding waktu di titik P ya. Sehingga T di titik O, T di titik P tambah waktu yang dibutuhkan dari O ke P, kita sebut sebagai T aksen. Nah, T aksen ini bisa kita cari dari rumus GLB. Kan rumus GLB V sama dengan S per T. Berarti T sama dengan S per V. Nah, berarti T aksen bisa kita tulis sebagai jarak bagi kecepatan. Kalau jaraknya kita lambangkan sebagai X ya, jarak dari O ke titik P ini sejauh X, maka ini bisa kita ganti menjadi X per V. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan selama perjalanan dari titik O ke titik P. Situ persamaan gelombang getaran di titik P bisa kita sempurnakan lagi. Y sama dengan A sin omega TP. Nah, TP-nya ini kita ganti. TP dari sini diambilnya ya, kita lihat sini. T sama dengan TP tambah T aksen, sehingga TP sama dengan T dikurang T aksen. Oke, TP-nya kita ganti ini. Maka ini menjadi A sin omega dalam kurung TP kita ganti T dikurang T aksen. Y sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurang T aksennya ganti, T aksen itu X per V, X per V, sehingga menjadi A sin omega T dikurang omega X per V. Nah, omeganya masuk ke dalam kali T kali X gitu ya. Nah, tadi salah satu rumus omega itu adalah 2πf. Dan salah satu rumus V adalah lambda F. Nah, ini bisa kita ganti. Ini menjadi Y sama dengan A sin omega T min omega yang ini kita ganti 2πf X. Ini diganti. Kemudian V-nya kita ganti menjadi lambda kali F. F-nya coret. Maka kita peroleh Y sama dengan A sin omega T dikurangi, nah 2pi bagi lambda, ini punya nama khusus ya. 2pi bagi lambda ini disebut sebagai bilangan gelombang. Bilangan gelombang yang kita lambangkan sebagai K. Maka 2pi per lambda kita lambangkan Kx. Nah, jadilah rumus persamaan gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan dirumuskan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini khusus untuk gelombang yang getaran pertama ke arah atas. Getaran pertamanya ke atas. Kemudian gelombangnya menjalar ke kanan ya. Menjalar ke arah kanan. Nah, ini bisa kita sempurnakan menjadi plus minus A sin omega T plus minus Kx. Berarti kalau di sini plus, getaran pertamanya ke atas gitu ya. Kalau di sini min, getaran pertamanya ke bawah. Kalau di sini plus, artinya gelombang menjalar ke kiri. Kalau di sini min, berarti gelombang menjalar ke arah kanan. Nah, maka ada 4 kemungkinan. Kalau Y sama dengan A sin omega T min Kx,
Jadi getaran pertama ke atas, kemudian dia bergerak ke kanan. Kemudian kalau Y sama dengan min A sin omega T min Kx, ini getaran pertama ke bawah dan dia menjalar ke kanan. Nah, kalau persamaan A nya negatif, Y sama dengan min A sin omega T min Kx, artinya plus Kx, artinya getaran pertama ke bawah tapi menjalarnya ke kiri. Nah, jadi begitu. Sedangkan yang terakhir kalau ini min A sin omega T min Kx, nah ini ke bawah dulu kalau plus. Nah, ini ke bawah dan dia menjalar ke kiri. Nah, ini sudah ya, berarti yang ini plus, terakhir kemungkinan plus, berarti ke atas dulu dan dia menjalar ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini 4 kemungkinan dari persamaan gelombang berjalan. Kita ulang lagi. Jadi Y persamaannya A sin omega T min Kx, ini khusus yang ke kanan dan getaran pertama ke atas dulu, atau bentuk umum lainnya plus minus A sin omega T plus minus Kx. Apa itu Y? Y tadi adalah simpangan, satuannya boleh cm, boleh juga meter. Kemudian A adalah amplitudo, satuannya cm, boleh juga meter. Omega ini adalah frekuensi sudut, radian per sekon. Omega dirumuskan boleh 2πf, boleh juga 2pi per T ya. Kemudian T ini adalah waktu selama gelombang berjalan. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang, satuannya sepermeter, boleh juga sepersenti ya. Nah, K tadi dirumuskan sebagai 2pi per lambda. Kemudian X ini adalah jarak ya, jarak titik tertentu dari asal gelombang, boleh satuannya senti, boleh juga meter. Kita lihat contohnya. Diketahui suatu persamaan gelombang Y sama dengan 8 sin 6πt dikurang 1/4πx. Nah, pertanyaannya tentukan yang A, berapakah amplitudo, berapakah frekuensi sudut, bilangan gelombang, kemudian frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Kemudian yang B, simpangan di detik ke 8 ya, pada jarak X sama dengan 6 cm. Oh ya, di sini Y dan X dalam senti, sedangkan T dalam sekon ya. T dalam sekon. Kita jawab. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Y sama dengan, nah dari soal kita lihat, yaitu adalah 8 sin 6πt dikurang 1/4πx. Dari sini kita dapatkan amplitudonya 8, amplitudo 8 cm, kemudian omeganya 6pi, omega 6pi radian per sekon. Nah, ini K nya 1/4πx ya, K nya 1/4πx. Dari omega kita bisa dapatkan periode dan frekuensi. Tadi salah satu rumus omega adalah 2πf. Nah, omega
omeganya 6pi sama dengan 2πf, coret pi-nya, sehingga f-nya 6 bagi 2 dapat 3 Hz. Periode itu adalah 1/f, berarti 1/3 sekon. Oke, nah untuk mencari lambda kita lihat data K. K itu rumusnya 2pi bagi lambda ya. Nilai K tadi sudah ada 1/4pi. 1/4pi, oh ya ini nggak pakai X ya. 1/4pi sama dengan 2pi per lambda, coret. Kemudian kita kali silang. 1 kali lambda sama dengan lambda 4 kali 2 8, jadi 8 cm. Ini mengikuti satuan yang diketahui tadi di soal, yaitu accident-nya dalam senti ya, T-nya dalam sekon, berarti hasil lambda ini hasilnya adalah cm. Nah kemudian untuk mencari I boleh pakai rumus lambda kali F, berarti lambdanya 8 kali frekuensi 3, maka menjadi 24 cm per sekon, atau boleh juga lambda bagi T, berarti 8 dibagi 1/3. Nah ini juga hasilnya 24 cm per sekon. Untuk mencari V ada cara yang lebih cepat tanpa kita menghitung lambda dan frekuensi, yaitu boleh pakai omega dibagi K ya. Omeganya 6pi dibagi K nya tadi 1/4pi, kita coret, maka menjadi 6 kali 4/1, ini juga hasilnya sama 24 cm per sekon. Nah ini beberapa cara untuk mencari kecepatan gelombang, silahkan pakai salah satu cara saja. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, simpangan di detik ke-8 ada jarak 6 cm. Kita lihat B. Tadi Y sama dengan 8 sin 6πt min 1/4px. 6πt min 1/4px. Ini diminta untuk T-nya 8 dan X-nya 6 ya. T-nya 8 sekon pada X 6 cm. Jadi kita substitusi T ganti 8, X ganti 6, maka menjadi 8 sin 6pi kali 8 dikurang 1/4pi kali 6, maka menjadi 8 sin 48pi dikurang, ini bisa diperkecil 3/2pi. Kita lanjutkan sama dengan 8 sin 48pi dikurang 3/2 itu 1/2 ya, 1/2pi sama dengan 8 sin 48 dikurang 1, 47 dikurang setengah, 46 setengah pi. Nah ini kita rubah dulu menjadi 8 sin 2pi kali 23, itu baru dapat 46, masih kurang setengah pi, berarti kita tambah setengah pi. Nah ini yang dibutuhkan ya. Bapak ingatkan dulu materi trigonometri, kalau kita ini tidak ada hubungannya dengan soal, ini pengingat saja. Kalau kita mau menghitung sin 750 derajat, ini pakai derajat, perhatikan grafiknya. Sekali berputar 360, dua kali berputar 720, ini masih kurang 30. Nah, jadi kelebihannya 30 derajat. Ini sekali mutar 360, sekali mutar jadi dua kali mutar jadi 750, untuk 720 ya, untuk menjadi 750 masih kurang 30. Jadi sin 750 itu setara dengan sin 30. Nah sebelah kirinya bisa kita ubah menjadi 360 kali 2, tadi 2 kali mutar tambah 30 derajat berubah menjadi sin 30. Nah, jadi 360 nya ini diabaikan, yang diperlukan tambahan ini saja, maka
rumus ini bisa kita buat menjadi umum. Sin 360 kali bilangan bulat N ditambah A. Nah, ini berubah menjadi sin A. Ini dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, karena 360 itu setara 2pi radian ya, maka sin 2pi kali N ditambah A ini berubah menjadi sin A. Nah, jadi kita perlu lebihannya saja. Sehingga di sini 2pi kali berapapun, nah ini sebenarnya jumlah putarannya. Kalau dalam grafik ada 23 putaran. Ini diabaikan ya, yang diperlukan tambahan ini. Maka berubah menjadi 8 sin setengah, setara 8 sin setengah pi. Karena pi itu setara 180 derajat, berarti setengah pi setara 90 derajat. Sin 90 derajat. Jadi 8 kali 1 8 cm. Sehingga simpangan di detik ke-8 pada jarak 6 cm adalah 8 cm. Oke, demikian contoh penerapannya dalam persamaan. Contohnya ya, Bapak rasa cukup sampai sini dulu materinya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.